Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai rezeki anak soleh. Paiti, anak Paiman, memang dikenal sebagai anak soleh, bukan lantaran dia selalu taat pada orang tuanya, namun karena seringkali dinaungi keberuntungan. Dikenal di antara teman-temannya di sekolah dan di antara para tetangga, baik di tingkat RT maupun RW. Baik di setiap kesempatan acara yang berbau undian, nama Paiti tidak pernah ketinggalan. Tidak mengherankan, di rumahnya begitu banyak menumpuk hadiah-hadiah hasil undian, mulai dari kulkas, rice cooker, sepeda gunung, kipas angin, dan bahkan kambing. Juga pernah sekali memenangkan undian umroh yang diadakan oleh produsen susu bendera, mendapatkan jatah untuk umroh 2 orang. Setiap kali Paiti mendapatkan undian, Paiman selalu mengatakan, "Alhamdulillah, rezeki anak soleh." Inilah alasan mengapa Paiti dikenal sebagai anak soleh. Sebenarnya, Paiman tidak tahu apa-apa tentang anak soleh. Maklum, dia adalah orang abangan yang tidak pernah mengaji, apalagi mencicipi pondok pesantren. Kehidupannya yang pas-pasan menjadi penghalang utama untuk mencicipi pondok pesantren. Namun dia adalah jenis orang yang takut dengan dosa. Bahkan untuk pura-pura agamis pun dia takut, apalagi berbohong. Tentang anak soleh, dia hanya ikut-ikutan menirukan keterangan Ustadz Jainuri, Ustadz kampung seberang yang laris manis diundang ceramah ke sana kemari lantaran lulusan pondok pesantren yang ternama, yang menguasai banyak dalil dan pandai humor. Lincah mengkocak perut para pendengar. Ustadz yang banyak penggemar, namun tidak disukai oleh para tetangganya sendiri karena sok agamis dan kikir, gemar obral dalil dan memberi nasihat pada orang lain. Apalagi terakhir terdengar kabar anak laki-lakinya yang sematawayang berurusan dengan polisi gara-gara narkoba. Lengkaplah sudah ketidaksukaan para tetangga. Paiman yang tidak tinggal sekampung dengan Ustadz Jainuri tak tahu dengan semua itu. Dan jika mungkin tahu, dia pun tidak peduli karena dia menganggap itu bukan urusannya. Baginya yang penting Ustadz Jainuri orangnya kocak, lucu, penuh humor. Tubuhnya yang pendek, gembul, dan perutnya yang buncit yang selalu bergoyang-goyang bila tertawa seringkali membuat Paiman terpingkal-pingkal. Paiman yang lugu dan naif tidak paham manakala Ustadz Jainuri sedang serius menerangkan hal agama. Dia hanya butuh lucunya saja dari Ustadz itu. Oleh karena itu Paiman tidak pernah ketinggalan di setiap majelis yang dihadiri oleh Ustadz Jainuri, dan hasilnya adalah oleh-oleh kalimat rezeki anak soleh. Menurut Ustadz Jainuri, orang tua yang mempunyai anak soleh, hidupnya akan penuh dengan berkah. Dan karena Paiti anaknya sering mendapatkan undian, maka dia simpulkan Paiti adalah anak soleh. Dan Paiman tidak tahu bahwa anak Ustadz Jainuri bukanlah anak yang soleh, namun suka menjelaskan tentang barokahnya memiliki anak soleh. Wahai anak-anakku, murid-muridku, marilah kita sedikit masuk ke dalam mengenai anak soleh. Hubungan antara orang tua dengan anak sering disimpulkan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Kenyataannya adanya orang tua adalah penyebab adanya anak. Tanpa orang tua, anak tidak ada. Tanpa Tuhan, manusia tidak ada. Itulah mengapa Tuhan disebut Sang Khalik atau Sang Pencipta, penyebab semuanya tercipta hingga wujud atau ada. Manusia di hadapan Tuhan tidak ubahnya anak di hadapan orang tua. Manusia yang taat atau bertakwa
soleh bagi orang tuanya. Dan dalam Quran surat Taubat, Allah menjanjikan solusi bagi hamba yang takwa. Bagaikan orang tua yang selalu siap membantu anaknya yang soleh. Maka tak salah bila anak soleh senantiasa dinaungi keberkahan. Dalam hal ini, Pak Iman yang lugu dan naif itu lebih benar daripada Ustadz Zainuri, yang jelas-jelas anaknya tidak memberi keberkahan. Dalam kehidupan nyata, memang sulit untuk mendapatkan anak soleh. Jika soleh diartikan selalu taat apa kata orang tuanya. Kesulitan itu bisa datang dari dua sisi anak dan sisi orang tua. Dan bila dari sisi anak tidak punya memori atau kenangan untuk taat atau mengabdi melayani orang tuanya, terutama ketika masa-masa balita. Mutlak orang tualah yang melayani, yang mengabdi kepada anaknya. Sebab anak belum cukup dewasa untuk sadar diri sebagai anak. Oleh karena itu dianggap wajar bila orang tua menagih budi terhadap anak, karena dianggap anak itu hutang budi. Dan hutang budi itu harus dibayar dengan ketaatan anak terhadap orang tua. Hingga kadang-kadang hilanglah hak hidup sebagai anak. Tidak mengherankan bagi orang tua, anak tetaplah anak, dianggap sebagai anak kecil. Padahal anaknya telah menjadi orang tua karena telah punya anak. Hal inilah yang sering menjadi sebab ketidakharmonisan rumah tangga yang terdiri dari anak, bapak, dan kakek beserta nenek. Anak yang sudah punya anak sering dianggap tidak taat, padahal hanya menuntut dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan ingin diberikan hak mengurus anaknya sendiri. Dan figur kakek atau nenek sering dianggap ketinggalan zaman hanya untuk sekedar mendidik cucu. Sedangkan masalah yang sering timbul dari sisi orang tua, kenyataan bahwa orang tua adalah pemilik dan penguasa rumah, pastilah sangat dominan. Dan ini menuntut seandainya punya menantu untuk taat setaat-taatnya. Bagi menantu perempuan sungguh tidak mudah beradaptasi dengan mertua karena tinggal di satu atap, karena menantu perempuan selalu ada di rumah, tidak sebagaimana menantu laki-laki. Sebagai pendatang baru, sebagai orang asing, si menantu dituntut untuk segera beradaptasi dan tentu saja ditambah beban harus membanggakan keluarga mertua. Sungguh bukan sesuatu yang mudah. Bagi keluarga yang berpunya atau kaya raya, hal ini tidak perlu terjadi. Sebab seringkali calon menantu telah disediakan rumah, perabotan, beserta segala fasilitasnya. Gesekan antara mertua dan menantu menjadi minim sekali. Sedangkan bagi keluarga yang pas-pasan, apalagi tinggal di wilayah perkotaan, di mana ukuran tanah dan rumah yang serba sempit. Bahkan tidak jarang rumah hanya ada 2 kamar, itu pun serba sempit. Ruang gerak menantu untuk menjaga jarak dengan mertua juga menjadi sulit. Wajar jika konflik rumah tangga mudah sekali terjadi, dan anak soleh hampir tidak mungkin terwujud, apalagi menantu yang soleh. Cerita tentang Pak Iti sebagai anak soleh itu terjadi sebab Pak Iti masih kecil atau paling banter remaja. Ceritanya akan menjadi lain manakala Pak Iti telah punya istri dan harus serumah dengan Pak Iman bapaknya. Wahai anak-anakku, murid-muridku, anak soleh di dunia umum atau dalam pengertian awam pun sulit untuk diwujudkan, apalagi dalam pengertian hakikat. Anak soleh sebagai simbol manusia taat atau mutakin, hamba yang bertakwa, sungguh merupakan makhluk yang langka. Hal ini bisa dibuktikan jarangnya keluarga yang hidupnya penuh berkah lantaran adanya anak soleh. Guyonan Pak Iman tentang rezeki anak soleh bagi kebanyakan orang hanyalah guyonan semata, guyonan tanpa makna. Namun bagi kita yang telah dianugerahi jalan terang, telah ditunjukkan siratal mustaqim, la maujuda illallah, setiap wujud adalah wujud Allah. Setiap yang nampak, Allah lah yang menampakkan. Setiap suara, Allah yang mengizinkan kita untuk mendengarnya. Hanya atas izin Allah, Pak Iman dapat menyuarakan rezeki anak soleh. Itu sudah lebih dari cukup memberikan hikmah yang begitu dalam bagi kita.
Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Yakinkah kita akan hal itu? Bukankah bila dianggap sia-sia hidup kita, kita tidak terima? Bila dikatakan punya anak soleh, hidupnya berkah. Berarti sebaliknya, bila kita tidak berkah hidupnya karena tidak punya anak soleh. Bagaimana punya anak soleh bila orang tuanya saja jauh dari soleh? Kacang gak ninggalan jaran. Pepatah Jawa mengatakan hal ini. Ini adalah rumusan bahwa anak apa kata orang tua atau fotokopi orang tua. Anak soleh harus dimulai orang tua yang soleh. Orang tua pemalas akan mencetak anak pemalas. Setujukah kita dengan pendapat ini? Sekian dulu wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.